saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami boleh beribadah meskipun secara online. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh memuji-Mu. Beri kami hati yang tanah yang subur, supaya kami boleh mencerna firman yang hendak kami dengar. Kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk memberikan sabda firman Tuhan. Urapi kuat kuasa Roh Kudus dan ajar kami untuk mengerti, memahami akan segala firman Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pertemuan malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan pujian dan firman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Kami selalu berkata, haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan selalu melindungi, menyertai kami. Amin. Mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa dan dukungan support yang diberikan kepada saya. Haleluya. Dan sehingga saya bisa terpilih dan bisa membayarkan kepada saya. Syukur sekali. Itu semuanya masih kemurahan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan saya bisa menjadi anggota Polri, walaupun tidak tahun sekarang. Dan kami bersyukur Tuhan telah memberikan kesehatan kepada keluarga kami semua, terhindar dari virus, dari penyakit, hingga kami sekeluarga bisa menjalani aktivitas sehari-hari. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi bisa mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, Pak Menala, Haleluya. lainnya ini yang mendukung doanya.
Ya. Sekian dari sajian saya. Kami hadirkan, terima kasih banyak. Amin. Haleluya. Bersyukur aja masih dikasih kesempatan buat lanjut pendidikan lagi di tahun ini. Jadi nggak libur setahun dulu. Amin. Kalau ya walaupun effort saya nggak terlalu ya kan bersyukur masih bisa kasih kampus lah yang sekarang yang udah bisa berkembang dan terus Ya, puji Tuhan. Pada saat ini mari kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Pada saat ini bangsa kita memperingati hari kemerdekaan. Begitu pula kita sebagai anak-anak Tuhan juga ikut merayakan hari kemerdekaan, dan terlebih kita bersyukur bahwa Allah telah memberi kemerdekaan yang sesungguhnya bagi kita. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-35 saja. Injil Yohanes 8 ayat 30 sampai 35. Kalau sudah ketemu tegar, ayo bacakan. Yohanes 8 ayat 30 sampai 35. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah." Sekalian, genap. Ya, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya, puji Tuhan. Kalau pada saat ini bangsa kita yaitu telah menerima kemerdekaan, itu semua oleh karena perjuangan yaitu para pahlawan bangsa yang telah berjuang begitu rupa untuk mencapai kemerdekaan itu. Maka kemerdekaan itu dapat dicapai dengan sebuah perjuangan, dengan sebuah usaha yang kita lakukan dengan tekun, dengan setia, dan dengan penuh rasa tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Maka perjuangan itu harus kita pupuk dari sekarang, supaya kita dapat mencapai kepada goalnya, supaya kita dapat mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya. Apalagi seperti Saudara Tegar kemarin, yaitu harus berjuang dari awal untuk mencapai, yaitu supaya dapat lolos untuk memasuki di dalam seleksi Polri. Maka seringkali saya menyampaikan kepada Saudara Tegar, harus berjuang dengan tekun, dengan setia, jangan sampai meremehkan hal yang terkecil sekalipun, supaya kita dapat memperoleh keberhasilan. Nah, begitu pula bangsa Indonesia ketika itu, para pejuang mereka melakukan yaitu usaha yang begitu rupa, yang disertai dengan saling bahu-membahu, saling mendukung antara satu dengan yang lain, dapat adanya suatu kerjasama yang baik, sehingga bangsa negara kita Indonesia dapat memperoleh kemerdekaan, yaitu kemerdekaan dari penjajahan Belanda maupun yaitu bangsa Jepang ketika itu. Maka kemerdekaan itu harus kita raih. Kemerdekaan itu harus kita perjuangkan. Kita sebagai penerus bangsa, maka sebagai rakyat Indonesia juga harus dapat mengisi hal-hal di dalam negara kita dengan hal yang baik dan positif. Mengisi apa yang ada itu dengan segala daya dan upaya perjuangan kita, supaya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, kita dapat yaitu
menerima sesuatu hal yang dapat kita nikmati di dalam kehidupan kita. Ketika itu Tuhan Yesus yaitu bertemu dengan para ahli Taurat, orang-orang Farisi ketika itu dicobai dengan yaitu peristiwa ketika mereka dapat menangkap yaitu seorang perempuan yang sedang kedapatan berzina, dan ketika itu orang-orang Farisi maupun ahli Taurat menghadapkan kepada Tuhan, dan ketika Tuhan Yesus dapat memberikan jawaban, bahkan ketika itu orang-orang Farisi maupun ahli Taurat berusaha untuk menjatuhkan keberadaan Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan supaya Tuhan Yesus terjebak. Karena ketika itu kalau secara manusia yaitu orang yang kedapatan zina di tanah Israel ketika itu, maka orang yang ketangkap basah dalam melakukan perzinahan harus dirajam batu, harus mati. Kan tetapi ketika itu orang-orang Farisi tahu kalau Tuhan Yesus memberikan jawaban bahwa kalau perempuan itu harus dirajam batu, maka akan melanggar hukum dari kerajaan Roma. Akan tetapi kalau Tuhan Yesus membebaskan perempuan yang terdapat yaitu melakukan zina supaya yaitu dibebaskan atau menurut yaitu aturan hukum Roma ketika itu yang menjajah bangsa Israel dan sekitarnya, maka Tuhan Yesus melanggar hukum Taurat. Maka dengan jebakan itu Tuhan Yesus dapat lolos dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Karena ketika orang-orang itu bertanya kepada Tuhan tentang orang yang berdosa tersebut, Tuhan tidak memberikan jawaban satu kata pun. Dia hanya diam. Walaupun beberapa kali orang-orang Farisi ahli Taurat itu bertanya, tetapi Tuhan Yesus diam. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberikan jawaban pun, yaitu ketika Tuhan Yesus membungkuk ke tanah, terus menulis di tanah, dan orang-orang Farisi itu tetap bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus hanya memberikan jawaban kepada mereka. Dikatakan kalau di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Yaitu karena ketika itu Tuhan mengatakan, jikalau di antara kamu tidak ada yang berdosa, silahkan melempari perempuan itu dengan batu. Tetapi ketika mereka yaitu mendapatkan jawaban daripada Tuhan, maka tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak memiliki dosa. Karena mereka satu persatu pun mereka yaitu menyadari bahwa keberadaan manusia itu tidak lepas dari dosa. Jadi ketika itu Tuhan Yesus tidak terjebak di dalam pertanyaan-pertanyaan yang dapat yaitu menyalahkan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima ajaran kebenaran firman Tuhan, maka kadangkala kita juga seringkali menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjebak kita, sehingga iman kita dapat menjadi lemah, iman kita dapat undur daripada Tuhan. Karena banyak saya juga melihat anak-anak Tuhan yang lemah imannya karena tidak kuat di dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya, sehingga ketika mereka mendapatkan yaitu pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka tidak dapat menjawab dengan tepat, maka dapat melemahkan diri orang tersebut. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Sebab dikatakan di dalam ayatnya yang ke-31 ini, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku
kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam ayat ini kalau kita melihat konteksnya, yaitu bahwa Tuhan itu memberikan penjelasan bahwa manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus dan tentunya percaya kepada firman daripada Tuhan itu hidup di dalam kebenaran firman dan hidup melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, orang-orang yang hidup di dalam firman, maka mereka adalah benar-benar menjadi murid-murid Tuhan. Maka orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah melakukan kebenaran firman Tuhan itu benar-benar sudah merdeka. Kenapa kok merdeka? Yaitu merdeka dari segala perbuatan perilaku yang jahat, dari segala perbuatan perilaku dosa. Maka firman itu dapat menuntun kepada manusia itu kepada kebenaran. Maka orang yang dituntun oleh kebenaran maka sudah terlepas dari kehidupan dosa, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, tidak mudah terpengaruh oleh keadaan situasi apapun, oleh tantangan-tantangan yang dari sekitar kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah firman Tuhan biar menjadi pegangan hidup di dalam kehidupan kita dan menjadi dasar hidup kita, sehingga ketika kita mengalami baik kesulitan, baik yaitu permasalahan maupun tekanan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dan toh nanti seumpama gereja Tuhan itu anak-anak Tuhan diizinkan untuk mengalami penderitaan dari antikris, maka kita sudah siap, kita sudah kuat di dalam Tuhan. Maka yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, persiapkan diri kita supaya kita tetap bertahan sampai pada kesudahan zaman. Kita tetap setia sampai detik darah penghabisan. Maka perjuangan yang sesungguhnya, jikalau kita itu dapat melakukan firman Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Kalau kita dapat melihat kembali di dalam ayatnya yang ke-33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Nah, ketika itu orang-orang Farisi, ahli Taurat maupun orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, mereka masih merasa bahwa dirinya itu orang yang paling hebat, dirinya adalah orang yang paling benar, dirinya adalah orang yang tidak pernah diperhamba oleh orang lain. Nah, mereka sendiri sebetulnya juga tidak menyadari ketika itu baik Israel Palestina itu sedang ada di dalam cengkeraman penjajahan tentara Roma. Secara yaitu lahiriah tentunya mereka itu ada di bawah tekanan bangsa lain. Akan tetapi mereka masih menyombongkan diri bahwa dikatakan kami keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Padahal bangsa mereka ketika itu ada di bawah penjajahan bangsa Roma. Dan banyak orang yang memiliki kerinduan dan pengharapan bahwa Tuhan Yesus itu mau menjadi seorang pemimpin untuk memimpin bangsa Israel untuk melawan orang-orang Roma ketika itu. Untuk mendirikan sebuah negara, untuk mendirikan sebuah kerajaan melawan orang-orang Roma. Nah, akan tetapi kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan bukannya untuk membebaskan secara fisik dari penjajahan Roma. Akan tetapi kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan di tengah-tengah umat manusia, yaitu untuk membebaskan manusia dari cengkraman dosa.
Maka dikatakan di dalam ayat ini 34 oleh Tuhan Yesus, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Yaitu ketika itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa yaitu mereka harus mendapatkan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu kemerdekaan dari tekanan, dari himpitan kuasa dosa. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Maka yang harus diperjuangkan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, yaitu kita harus lepas dari belenggu dosa. Dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat manusia, yaitu untuk melepaskan umat manusia dari cengkeraman dosa itu. Kalau penjajahan dari bangsa lain, itu masih umat Tuhan dapat yaitu berjuang untuk hidup benar, dapat memperjuangkan imannya. Kalau justru kita sebagai anak-anak Tuhan diperhadapkan dengan tipu daya dunia, dengan kemewahan dunia, dengan cara-cara yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang menyimpang dari firman Tuhan, itulah yang sesungguhnya harus kita dimerdekakan. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, jangan sampai kita menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Seperti Rasul Paulus mengatakan, jangan salah gunakan kemerdekaanmu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai rakyat Indonesia, mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal yang baik, dengan perilaku yang benar, dengan segala upaya dan tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sebab dengan firman Tuhan itulah kita dapat merdeka yang sesungguhnya, merdeka dari belenggu dosa. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini. Maka waktu selanjutnya kami serahkan kepada dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Syukur kami naik
akan hadirat-Mu. Bapa di surga yang penuh kasih yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat anugerah-Mu, firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami yakin dan percaya kuasa firman-Mu akan menguasai setiap kehidupan hati pikiran kami, sehingga kami baru iman percaya kami. Tambah hari kami sungguh di dalam mengiring Engkau, sekalipun kami muka bersama umat-umat-Mu serta hamba-Mu, tapi kami yakin dan percaya dari tempat yang berjauhan Engkau tetap menyatukan, Roh Allah menyatukan kami semua, sehingga amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan percaya Engkau ada di tengah-tengah setiap kehidupan umat-umat-Mu dimanapun serta hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh berema di dalam setiap saat, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, Bapa. Amin, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersama kami dari dalam kuasa gelap, kuasa setan, roh jahat, orang-orang yang menjauh kesulitan. Tapi kami yakin kuasa Allah Roh Kudus akan melindungi kami, akan melindungi setiap umat-umat-Mu yang haleluya. Ampuni salah dosa dan kekurangan kami. Ampuni setiap yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Sekali tapi kami yakin dan percaya kami satu sama lain mengikat. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ada saat kita buat kami umat-umat-Mu. Satu saat kami boleh bertemu satu dengan yang lain. Terima kasih. Ampuni salah dosa kami. Ampuni Ya Yesus, haleluya Yesus. serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ya Yesus. Banyak melalui percobaan. Setiap umat-umat-Mu Engkau beri percobaan, tapi kami yakin dan percaya ada satu saat Tuhan ada rencana yang terindah bagi bangsa kami. Aku dimanapun mereka berada. Berikanlah terus keyakinan untuk kami bergerak hidup. Biar harta kami boleh bangkit, perekonomian boleh dipulihkan, semuanya boleh. Terima kasih nama Tuhan dipuji dan diserahkan. Haleluya. Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan malam yang indah ini. Kucingkan kami menyembah memuliakan Engkau, bahkan menerima berkat firman-Mu yang begitu indah yang selalu menguatkan dalam iman kepercayaan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada saat hari ini Tuhan. Malam hari ini kami berdoa buat umat-Mu di Tentrem Rahayu Tuhan. Nanti Tuhan Kau akan tetap jaga satu persatu Tuhan, baik lansia maupun anak-anak, pemuda-pemudi dan Bapak Ibu semuanya yang percaya kepada Engkau selalu jaga lindungi mereka Bapa. Berkatilah mereka Tuhan, terlebih dalam pergumulan anak-anak-Mu di Tentrem Rahayu, Engkau selalu campur tangan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih apabila yang sakit Kau jamah dan sembuhkan Tuhan. Dan di dalam pekerjaan-Mu Tuhan, di dalam rumah Allah-Mu di Tentrem Rahayu, Engkau selalu campur tangan, Kau selalu akan memberkati, bahkan Kau selalu kirimkan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga rumah Allah-Mu di Tentrem Rahayu tetap dalam keadaan sejahtera dan selesai dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini ke tangan kuasa-Mu Bapa. Ya Engkau sendiri tetap akan menjaga anak-Mu satu persatu, Engkau tetap akan beri kesehatan, kekuatan, bahkan selalu taat di dalam memuji dan membesarkan Engkau Tuhan, dan selalu takut kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak lepas untuk hamba-Mu yang melayani di Tentrem Rahayu Bapa, yang Kau percaya melayani Tuhan. Kau selalu beri kekuatan, kesehatan Bapa, dan Kau selalu campurkan dalam pelayanannya Tuhan, sehingga tetap walaupun kadang-kadang menghadapi segala suatu pencobaan, namun Tuhan hamba-Mu tetap taat dan setia untuk melayani anak-anak-Mu di Tentrem Rahayu. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu dan berkatilah sidang jemaat-Mu di Tentrem Rahayu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian apa yang menjadi ucapan syukur dan permohonan kami pada malam hari ini. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam hari ini Tuhan,
Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Engkau telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk berkumpul, berjumpa lewat ya Tuhan media ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua. Tuhan tolong di dalam kehidupan kami, apa yang menjadi mata pencarian kami, apa yang menjadi pekerjaan umat-Mu Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya curahkan berkat anugerah di dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang ada di GPD Tentrem Rahayu. Berkati mereka, baik mereka sebagai pegawai negeri, wira swasta, petani, buruh, pedagang Tuhan. Kiranya berkati di dalam segala usaha pekerjaan mereka. Dan anak-anak kami yang masih belajar Tuhan, kiranya Tuhan berkati dengan hikmat, akal budi, kepandaian, kecerdasan, dan kebijaksanaan di dalam kehidupan mereka, supaya apa yang mereka pelajari dari guru-guru mereka, ya Tuhan, dapat menjadi bekal di dalam kehidupan mereka selanjutnya. Tuhan, nyatakan kasih kemurahan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, sehingga mereka dapat memperoleh prestasi yang baik dan dapat mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami serahkan kesehatan bagi seluruh sidang jemaat-Mu, dan segala sebentar kami akan ya Tuhan beristirahat pada saat malam hari ini. Kira Tuhan jaga, lindungi, sertai di dalam peristirahatan kami, dan berikan kenyenyakan dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Singkirkan halokan dari segala sakit penyakit, sehingga umat-Mu tetap ada di dalam perlindungan dan penyertaan Allah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Segala doa sembahyang kami hanya kami panjatkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya kemawon.